membagi uang korupsi. Perilaku korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas para pejabat itu. Belum selesai terheran-heran dengan perilaku lancung sebelum-sebelumnya, publik kembali dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan terbaru. Itulah yang terjadi ketika sejumlah pegawai Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker ditangkap karena memeras tenaga kerja asing atau TKA. Aksi itu berlangsung tidak hanya bilangan tahun dalam hitungan jari, tapi sudah terjadi lebih dari 1 dekade. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga pemerasan terhadap TKA itu sudah berlangsung sejak 2012. Duit yang terkumpul diperkirakan mencapai lebih dari 53 miliar rupiah. Sejauh ini, KPK sudah menetapkan 8 pejabat maupun bekas pejabat Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau PPTKA Kemenaker sebagai tersangka. Dari uang hasil pemerasan itu, mereka juga menggelar pesta makan-makan dan bagi-bagi kepada seluruh pegawai hingga office boy Direktorat PPTKA. Ada sekitar 9 miliar rupiah uang diduga hasil korupsi yang ditebar kepada sekitar 80 pegawai. Para pejabat di direktorat itu seakan hendak berbagi dosa kepada seluruh pegawai, sekaligus hendak menjadikan aksi berbagi uang hasil pemerasan sebagai kebiasaan. Maka, uang hasil gratifikasi dan pemerasan pun akan dianggap sebagai rezeki yang mesti dibagi. Padahal, aksi bagi-bagi itu adalah upaya membuat rekan kerja tutup mulut dan tidak banyak cincong karena sudah mendapat bagian dari sebuah tindak pidana. Modus mereka sebenarnya bukanlah barang baru. Mereka memanfaatkan celah dan kewenangan yang mereka miliki dalam penerbitan izin bagi TKA. Celah itu pun dipakai dengan cara memperlambat proses perizinan bagi TKA yang tidak memberi uang pelicin. Padahal, sebagai aparatur negara, sudah seyogianya mereka melayani publik secepat dan sebaik mungkin. Mereka juga sudah mendapatkan gaji beserta tunjangan dari uang rakyat untuk menjalankan pekerjaan dan pelayanan sebaik-baiknya. Toh, yang mereka kerjakan sebetulnya bukan pekerjaan tambahan, bukan lembur, melainkan murni dari bagian tugas pokok mereka. Hal itu kian menegaskan bahwa masih saja ada birokrat kita yang berprinsip kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Kelakuan jorok para pegawai negara yang beberapa kali menjadi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto itu memang benar-benar terbukti adanya. Meskipun nilainya tidak sedahsyat kasus mega korupsi yang mencapai triliunan rupiah, negara tidak boleh menganggap enteng. Penindakan harus tetap dilakukan tanpa pandang bulu. Kendati sudah sangat lambat, pemerintah tetap harus segera menutup celah bagi terjadinya aksi serupa. Aksi pemerasan oleh aparat negara harus dihentikan, baik terhadap warga negara lokal maupun asing. Reformasi birokrasi yang sudah digaungkan sejak 2 dekade lalu nyatanya tetap menyisakan praktek klasik, yaitu kegagalan menciptakan abdi negara yang mampu mewujudkan integritas. Karena itu, demi merealisasikan itu, sistem mesti direalisasikan secara ketat. Minimalkan persinggungan manusia dalam segala pengurusan izin. Cukup antara pemohon dan sistem berbasis teknologi yang bekerja. Sehingga tidak ada lagi yang bisa memperlambat atau memperkilat penyelesaian permohonan karena ada atau tidaknya rasuah. Sepanjang seluruh persyaratan memadai, izin harus dikeluarkan. Kalau ada syarat yang kurang, silakan untuk dilengkapi. Jika tidak bersedia melengkapi, jangan harap izin bisa keluar. Penggunaan teknologi akan menghambat tumbuh kembangnya perilaku korup. Teknologi tidak bisa membelok-belokkan sistem yang ada sesuai keinginan maupun bayaran. Hanya manusia yang bisa melakukan itu. Maka jangan ragu lagi untuk bertindak dan merealisasikan reformasi birokrasi seutuhnya. Karena itulah yang akan mengamputasi kanker ganas korupsi.